Jack Taylor akan memiliki lebih banyak alasan daripada kebanyakan orang untuk menikmati kesempatan bermain di Old Trafford minggu ini saat Ipswich Town mengunjungi Manchester United di Liga Premier. Lebih dari 5 tahun yang lalu, Taylor bermain di divisi kelima untuk Barnet. Tetapi setelah 3,5 musim di Peterborough, ia membantu Ipswich Town meraih promosi ke Liga Premier musim lalu, dan sekarang bersiap untuk bermain di stadion terbesar di divisi tersebut. Dengan masalah kebugaran pada pasangan gelandang tengah Calvin Phillips dan Jens Cajuste, Taylor bisa jadi akan menjadi starter langka saat bertandang ke Manchester United. Tampil di tempat yang disebut Theatre of Dreams akan menjadi lebih istimewa bagi Taylor, yang mengungkapkan kepada media bahwa ia adalah penggemar Manchester United sejak kecil. Seperti manajer Kieran McKenna, semua keluarganya menggemari MU. Sang ayah berasal dari Salford, dan semua adalah penggemar berat United. Mereka punya banyak tiket musiman, jadi Ipswich tidak dimintai banyak tiket. Tampilnya Taylor sebagai pemain pengganti pada hari Sabtu, saat kalah 1-4 di kandang sendiri dari Tottenham Hotspur, adalah yang ke-20 di Liga Primer musim ini. Namun, hanya satu dari penampilan itu yang datang sebagai pemain inti di kandang sendiri melawan Bournemouth. 19 penampilannya sebagai pemain pengganti adalah yang tertinggi ketiga di liga musim ini. Setelah merekrut Taylor dari Peterborough, McKenna mengatakan bahwa gelandang itu memiliki 2 tujuan besar dalam karirnya: bermain di Liga Premier dan mewakili Republik Irlandia. Ia telah mencapai keduanya musim ini, setelah melakukan debut internasionalnya saat bertandang ke Yunani di Liga Bangsa-Bangsa UEFA Oktober lalu. Namun Taylor bersikeras bahwa gaya permainan yang membawa mereka ke promosi berturut-turut tidak akan ditinggalkan sekarang, bahkan dengan Ipswich Town yang terperosok di zona degradasi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengomentari laporan yang mengaitkan mantan bos FC Barcelona Xavi dengan kepindahan ke Manchester United. Legenda Barcelona telah menganggur sejak meninggalkan klub raksasa Spanyol itu pada akhir musim 2023-2024, tetapi telah banyak dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke dunia manajemen dalam beberapa bulan terakhir. Xavi disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk MU, sebelum klub yang tengah berjuang di Liga Primer itu menunjuk Ruben Amorim, dan baru-baru ini muncul kembali pembicaraan mengenai kepindahan ke Old Trafford. Ini terjadi di tengah kesulitan United di bawah Amorim, karena mereka berada di posisi ke-15 dalam tabel performa Liga Primer. Sebuah laporan pada hari Senin mengklaim MU telah membuat panggilan untuk merayu pria berusia 45 tahun itu. Romano mengonfirmasi Xavi siap untuk kembali menjadi manajer, tetapi target utama MU selalu Amorim setelah Ten Hag dipecat. Meskipun ada rumor tentang MU, Xavi tidak pernah benar-benar dekat dengan pekerjaan di MU. Target utama Man United adalah Ruben Amorim. Mereka tidak pernah melakukan kontak resmi dengan Xavi. Demikian pula sekarang, di tengah pekerjaan Amorim yang terancam, menurut Romano MU tidak pernah menghubungi Xavi. Akademi Manchester United saat ini memiliki begitu banyak talenta muda, sehingga beberapa di antaranya sama sekali tidak dikenal. Di dalam Carrington saat ini, Shido Obi tidak diragukan lagi adalah pemain yang paling digembar-gemborkan MU. Ia langsung menjadi bintang sejak bergabung dari Arsenal. Ruben Amorim telah memberikan Obi 2 penampilan di tim utama. Para penggemar MU mengatakan bahwa Obi lebih baik daripada Rasmus Højlund. Obi tidak akan menjadi debutan akademi terakhir yang ditunjuk Amorim, dengan Amir Ibrahimov, Sekou Kone, dan Shea Light yang semuanya cukup bagus untuk segera bergabung. Namun, di bawah radar, satu pemain berusia 14 tahun telah dipanggil ke tim nasional U17. Musim panas lalu, United merekrut sejumlah talenta tingkat akademi, dengan tujuan mengamankan masa depan klub.
Di antara para pemain yang didatangkan, MU merekrut Silva Maxes dari Ipswich Town. Maxes yang berusia 14 tahun, digadang-gadang sebagai talenta luar biasa yang diharapkan dapat mencapai prestasi yang mengesankan. Maxes dikenal karena kecepatannya yang seperti Usain Bolt yang membuat remaja itu hanya 1,52 detik lebih lambat dari atlet lari cepat terhebat sepanjang masa. Sekarang, ia telah mendapatkan pengakuan yang sangat pantas dari Thailand. Maxes dimasukkan dalam skuad U17 Thailand, meski ayah Maxes, Robert Yansau, adalah pemain internasional Wales. Maxes baru-baru ini bersinar untuk United di Piala MTU bulan lalu bersama tim U15. Di sini, Maxes mencetak gol, termasuk 1 gol melawan Barcelona. Silva Maxes menunjukkan bahwa ia adalah pemain berkelas saat bermain di Thailand. Mengingat status Maxes sebagai pemain United, kedatangannya di Thailand kemungkinan besar akan menarik banyak perhatian. Inilah yang terjadi dengan Maxes. Saat bertemu dengan pemain muda akademi dari sekolah sepak bola, Maxes tampaknya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan setiap anak. Ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain berkelas, selain dari penampilannya yang berkelas di lapangan. Manchester United segera berharap untuk mendapatkan lampu hijau untuk merekrut Giovanni Quenda, setelah seorang jurnalis mengungkapkan pembicaraan mengenai perekrutannya sedang berlangsung. Tak hanya itu, kesepakatan kedua dengan Sporting Lisbon juga tampaknya akan segera terwujud dalam kesepakatan ganda senilai 82,9 juta pound. Pemain berusia 17 tahun, Quenda, telah menyetujui persyaratan kepindahan secara lisan, dan kini jurnalis Ben Jacobs telah memberikan informasi terbaru mengenai pembicaraan untuk memboyong pemain itu ke Old Trafford dari Sporting Lisbon. Pembicaraan terus berlanjut, tetapi belum ada kemajuan, karena Manchester United tetap pada penawaran mereka. Sporting juga melakukan hal yang sama. Jadi, ada sedikit jalan buntu, tetapi Jorge Mendes terlibat langsung dalam negosiasi, dan karena pemain tersebut memiliki keinginan untuk bergabung dengan Manchester United, mereka tetap berharap sesuatu dapat dilakukan. Namun, Quenda bukan satu-satunya bintang Sporting yang membuat United mengirim perwakilan ke Portugal. Sejumlah media lokal mengklaim Setan Merah juga telah mengintensifkan perburuan mereka untuk rekan setimnya, Morten Hjulmand. Dan meski pemain berusia 25 tahun itu memiliki klausul yang sangat tinggi sebesar 80 juta euro 66,4 juta pound dalam kontraknya, Jornal de Noticias melaporkan bahwa Sporting kini bersedia menyetujui kepindahan dengan biaya yang jauh lebih rendah musim panas ini. Pejabat klub mengakui bahwa akan sangat sulit untuk mempertahankannya di akhir musim. Oleh karena itu, keputusan sudah dibuat berdasarkan hal ini. MU berupaya menutup kesepakatan ganda senilai 82,9 juta pound untuk kedua pemain. Omar Berrada telah mengumumkan bahwa MU akan memangkas lebih banyak pekerjaan untuk mengurangi jumlah staf mereka dan mengumpulkan dana. Manchester United dilaporkan telah menghitung prospek keuangan baru mereka, berdasarkan perkiraan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam Liga Eropa selama 4 musim mendatang. United telah mengonfirmasi bahwa 200 anggota staf lainnya akan diberhentikan dalam putaran terbaru dari langkah-langkah pemotongan biaya, setelah mereka memangkas tenaga kerja mereka hampir seperempat tahun lalu. Selama periode PHK terakhir, 250 staf kehilangan pekerjaan, dan mereka memperkirakan sekitar 150 hingga 200 pekerjaan lebih lanjut akan dipangkas tahun ini. United mengadakan rapat staf pada hari Senin untuk mengumumkan rencana untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka setelah klub membukukan kerugian 5 tahun berturut-turut sejak 2019. Klub mengklaim bahwa pemotongan ini akan menciptakan platform keuangan yang lebih solid untuk
untuk berinvestasi dalam keberhasilan sepak bola pria dan wanita, serta peningkatan infrastruktur. Sebuah laporan dari The Athletic mengklaim betapa konyolnya biaya dan penghematan yang terkait dengan langkah-langkah ini telah dihitung dengan asumsi bahwa United lolos ke Liga Eropa selama 4 tahun ke depan. Bagaimana tidak konyol, MU saat ini berada di urutan ke-15 dalam tabel Liga Primer. Satu-satunya peluang realistis mereka untuk lolos ke kompetisi musim depan adalah memenangkan Piala FA lagi. United masih bisa lolos ke Liga Champions jika mereka memenangkan Liga Eropa, meskipun itu tampaknya sulit, mengingat penampilan buruk mereka dan masalah cedera saat ini. Selain itu, dipahami bahwa setiap tempat di klasemen Liga Primer bernilai sekitar 3 juta pound, sebagai bagian dari uang hadiah yang dihitung dari berbagai kesepakatan TV. Jika United finish di posisi ke-15, itu akan mewakili pengurangan sebesar 20 juta pound dari posisi ke-8 mereka musim lalu.